Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nur Jamila, NIM 52. Di sini saya akan membahas jurnal dengan judul Analisis SCP Structure, Conduct, and Performance Pasar Ojol di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Pokok bahasannya yaitu meliputi yang pertama, pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Yang kedua, analisis struktur pasar. Yang ketiga, analisis perilaku pasar. Yang keempat, analisis penampilan pasar. Yang pertama yaitu ada pendekatan tata niaga produk agribisnis. Yang pertama, meliputi pendekatan komoditas. Nah, tata niaga produksi ojol atau karet di Desa Kuntul dan Desa Terluk, Paman Timur merupakan lokasi produksi ojol yang terletak jauh dari pabrik pengolahan karet, di mana jarak lokasi produksi dengan pabrik pengolahan karet sangat menentukan saluran, struktur, perilaku, dan penampilan pasar ojol yang terjadi. Permasalahan yang sering terjadi atau yang sering dihadapi petani karet adalah sistem pemasaran ojol yang dianggap masih belum efisien. Kemudian pendekatan kelembagaannya yaitu ada petani, tauke atau yang lebih dikenal dengan tengkulak, kemudian ada pedagang besar dan pabrik. Kemudian pendekatan fungsional, ada fungsi pertukaran, meliputi pembelian di mana peranan pedagang perantara dalam menentukan harga pembelian hasil karet dari pedagang di bawahnya. Kemudian untuk penjualannya, petani tidak dapat langsung menjual hasil karetnya kepada pabrik karena jaraknya yang terlalu jauh. Selanjutnya untuk fungsi fisik, meliputi penyimpanan. Penyimpanan ini dilakukan oleh petani dengan cara merendam ojol sebelum dijual ke tauke dengan alasan supaya berat ojol bisa bertambah. Pengolahan yaitu diolah menjadi keram rubber atau karet remah, di mana nanti prosesnya ini dilakukan oleh pabrik. Untuk pengangkutan yaitu menggunakan truk. Selanjutnya fungsi fasilitas yaitu meliputi standarisasi atau yakni belum adanya standarisasi yang jelas terkait fasilitas, namun hal tersebut tidak menjadi kendala. Untuk keuangannya, dikarenakan sistem pembentukan harga yang dominan merugikan petani, maka keuntungan atau keuangan yang diterima itu sedikit. Lain halnya dengan keuangan yang diterima tauke, pabrik, dan pedagang besar. Resikonya yaitu apabila hasil produksi ojol dari petani ini kualitasnya jelek, mempunyai kemungkinan dari tauke maupun pedagang besar akan menerima hasil produksi yang lain. Untuk market intelligence-nya yaitu pabrik, pedagang besar, kemudian tauke. Untuk market research yaitu pabrik. Sementara untuk demand creation yaitu untuk memenuhi tingkat kebutuhan ojol di Kabupaten Kampar. Yang kedua, analisis struktur pasar. Meliputi yang pertama itu ada market share, di mana persentase dari total penjualan pada suatu target pasar yang diperoleh dari suatu perusahaan, yaitu rumusnya dengan cara potensi pasar dibagi jumlah penjualan. Nah, untuk hasil analisis struktur pasar ini, saya memakai jurnal yang kedua dengan judul Analisis Struktur Perilaku dan Penampilan Pasar Wortel di Subterminal Agrobisnis Mantung, karena di jurnal yang pertama itu tidak tertera atau tidak lengkap. Nah, dari hasil pengujian analisis pangsa pasar menyatakan bahwa struktur pasar wortel di STA Mantung dan Desa Tawangsari cenderung mengarah pada pasar oligopsoni atau pasar persaingan tidak sempurna.
Kemudian yang kedua itu indeks Hirschman-Herfindahl atau yang dikenal dengan IHH. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui derajat konsentrasi pembeli dari suatu pasar, sehingga bisa diketahui secara umum gambaran imbangan kekuatan posisi tawar-menawar petani terhadap pedagang. Rumusnya adalah IHH sama dengan KR1 kuadrat plus KR2 kuadrat plus sampai KRN kuadrat. Nah, dari hasil pengujian analisis IHH pada jurnal kedua ini menyatakan bahwa struktur pasar wortel di STA Mantung dan Desa Tawangsari cenderung mengarah pada pasar oligopsoni, di mana 0 lebih kecil dari IHH, lebih kecil dari 1, berarti kisaran 0, Yang ketiga itu ada konsentrasi rasio, digunakan untuk mengetahui derajat konsentrasi 4 pembeli terbesar di suatu wilayah pasar, sehingga bisa diketahui secara umum gambaran imbangan kekuatan posisi tawar-menawar petani terhadap pedagang. Rumus CR4 yaitu KR1 plus KR2 plus KR3 sampai KR4 per KR total kali 100%. Nah, dari hasil analisis CR4 ini diperoleh hasil struktur pasar yang bersifat oligopsoni atau oligopoli, di mana 0,4 lebih kecil dari sama dengan CR4 lebih kecil dari sama dengan 0,8. Kemudian ada indeks Rosenbluth, alat analisis untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditi pada suatu wilayah pasar. Perhitungan indeks Rosenbluth didasarkan pada peringkat perusahaan dari segi pangsa pasar. Nah, dari hasil pengujian analisis indeks Rosenbluth pada jurnal ini menyatakan struktur pasar wortel di STA Mantung dan Desa Tawangsari cenderung mengarah pada pasar persaingan sempurna lain dengan hasil yang sebelumnya, di mana nilai yang diperoleh mendekati batas minimum. Nah, indeks Rosenbluth ini kisarannya antara 1% lebih kecil dari R, lebih kecil dari sama dengan R, lebih kecil dari sama dengan 1. Selanjutnya yang terakhir ada koefisien indeks Gini, di mana suatu ukuran untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi pangsa pasar antar lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditi. Kisarannya yaitu dari mulai angka 0 sampai 1. Nah, hasil analisis dari jurnal ini menggunakan koefisien indeks Gini hasilnya yaitu merupakan pasar oligopsoni, di mana 0,4 lebih kecil dari sama dengan indeks Gini lebih kecil dari sama dengan 0,8. Kemudian ada market conduct yang ketiga ini. Pola pemasarannya itu A. Desa Kuntu, di mana dari petani ke tauke, pedagang besar, kemudian pabrik. Kemudian untuk Desa Teluk Paman Timur ada 2 saluran, yaitu yang pertama ada petani ke tauke, ke pedagang besar, kemudian ke pabrik. Kemudian saluran kedua petani ke pedagang besar, ke pabrik. Untuk kelembagaannya yaitu ya seperti disebutkan sebelumnya, ada petani, tauke, pedagang besar, kemudian pabrik. Kebijakan harga dari pedagang di atasnya. Nah, yaitu misal dari petani yang menentukan itu tauke. Nah, semisal dari tauke itu yang menentukan pedagang besar. Semisal pedagang besar yang menentukan adalah pabrik. Jadi, dari petani sendiri ini tidak bisa untuk menjadi penentu harga. Sistem pembayarannya itu dilakukan secara langsung. Kemudian ada market performance untuk bahasan kita yang terakhir ya. Yang pertama itu ada margin pemasaran, rumusnya PR min PF. Hasilnya itu saluran 1 di Desa Kuntu
margin pemasaran yang terjadi antara petani dan pabrik cukup besar, yaitu sebesar 8.937 per kilogram ojol. Hal ini dimungkinkan karena panjangnya saluran pemasaran yang terjadi. Nah, untuk saluran 1 di Desa Teluk Aman Timur, margin pemasarannya 8.297 per kilogram ojol. Yang kedua, saluran yang kedua di Desa Teluk Aman Timur, margin pemasaran yang terjadi antara petani dan pabrik cukup besar dari saluran 1, yaitu 8.925 per kilogram ojol. Hal ini dimungkinkan karena panjangnya saluran pemasaran yang terjadi. Nah, untuk farmer share, dari hasil penelitian diketahui bahwa bagian yang diterima petani Desa Kuntu sebesar 46,18%, karena petani yang memasarkan ojol hanya melalui satu saluran saja. Untuk pemasaran ojol di Desa Teluk Aman Timur, share harga terbesar yang diterima petani terdapat pada saluran 1, yaitu 50,05%. Saluran 2-nya yaitu 46,27%. Share harganya rendah karena merupakan saluran pemasaran yang panjang sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Nah, melihat kondisi ini, dapat dikatakan bahwa share harga yang diterima petani ojol masih relatif kecil. Dengan semakin besarnya margin, share harga yang diterima petani ini semakin kecil. Begitupun sebaliknya, di mana semakin kecil margin pemasaran, maka share harga yang diterima petani akan semakin besar. Untuk share biaya pemasaran dan biaya keuntungan, penjelasan mengenai penampilan pasar secara keseluruhan, ternyata pemasaran ojol di Kecamatan Kampar Kiri yang dilihat dari Desa Kuntu dan Desa Teluk Aman Timur belum efisien. Hal ini bisa dilihat dari perhitungan margin yang besar dan tidak merata. Selain itu, perhitungan share biaya dan share keuntungannya juga tidak merata. Share harga yang diterima petani lebih rendah. Rendahnya share harga yang diterima petani ini disebabkan karena harga ojol ditentukan oleh tauke, di mana dalam hal ini tauke cenderung mempunyai kekuatan posisi tawar-menawar atau sebagai bargaining position, sementara petani hanya sebagai penerima harga atau price taker. Sudah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.